Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Stephanie John Lee. Saya berasal dari Universitas Bunda Mulia Jakarta Utara semester 3. Di sini saya akan membuat suatu video tentang kuliner Indonesia, lebih tepatnya salah satu makanan khas dari Sumatera Barat. Saya memilih untuk membahas tentang sate Padang. Yang pertama, bagaimana sejarah sate Padang. Yang kedua, cara membuat dan bahan-bahan apa saja yang digunakan untuk membuat sate Padang. Yang ketiga, sejarah bumbu dan rempah dari sate Padang. Yang keempat, karakteristik bumbu dan rempah. Yang kelima, pewarna alami apa yang digunakan oleh sate Padang dan bagaimana pengaruhnya untuk sate Padang. Sejarah sate Padang. Siapa sih yang tidak tahu dengan sate Padang? Masyarakat Indonesia tahu betul betapa enak dan populernya sate Padang. Sate Padang memiliki keidentikan dengan bumbu kuahnya yang kental dan cita rasanya yang unik dari sate Padang itu sendiri. Sate Padang ternyata dulunya sudah ada sejak lama di daerah Padang Panjang. Kemudian oleh beberapa peziarah dan beberapa anak muda yang belajar mengaji ke Padang Pariaman, terbawalah masakan sate Padang ini ke Padang Pariaman, kemudian menjadi populer dan terus berkembang sehingga menyebar ke seluruh Indonesia. Nah, teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana sih cara membuat sate Padang dan apa aja sih bahan-bahan yang digunakan untuk membuat sate Padang. Yang pertama, kalian wajib sekali untuk menyediakan daging sapi, karena sate Padang ini berbeda dengan sate biasanya yang biasanya menggunakan daging ayam. Sate Padang justru menggunakan daging sapi. Bahan selanjutnya adalah bawang putih, bawang merah, kunyit, ketumbar, cabai keriting, jinten, jahe, daun jeruk, serai, lengkuas, garam, tepung beras, air, dan kacang. Kacang ini bisa digunakan, bisa tidak, karena tidak bersifat wajib pada sate Padang. Nah, teman-teman, untuk membuat sate Padang ini dapat dibilang cukup mudah. Pertama, kalian hanya perlu membersihkan semua bahan yang ada sehingga menjadi bersih dan higienis. Kemudian, sangrai ketumbar dan jinten, lalu sisihkan. Selanjutnya, masukkan semua bahan seperti bawang merah, bawang putih, kunyit, ketumbar, cabai keriting, jinten, jahe dan lengkuas ke dalam blender untuk dihaluskan. Setelah itu, pindahkan bahan yang sudah dihaluskan ke dalam panci dan campurkan dengan air. Dan jangan lupa untuk masukkan juga serai yang digeprek dan daun jeruk supaya menjadi lebih wangi. Masukkan juga potongan daging sapi ke dalam panci dan rebus selama 1 jam lamanya, sampai air rebusan berkurang hingga setengah panci. Nah, setelah menunggu 1 jam, angkat daging sapi dari panci, tunggu hingga dingin, dan tusuk dengan tusuk sate. Sisa rebusan bumbu tersebut kemudian diberi garam dan tepung beras, lalu diaduk hingga tercampur rata dan menjadi kental. Setelah tercampur, kalian bisa mencampurkan kacang tanah cincang yang sudah disangrai, tetapi bisa juga tidak, sesuai dengan selera kalian. Setelah bumbu sudah jadi, kita lanjut dengan memanggang sate di atas arang. Setelah itu, campurkan sate dengan bumbu dan sate Padang siap untuk dihidangkan. Nah, untuk kalian yang menyukai bawang goreng, kalian bisa menaburkan bawang goreng di atas sate Padang ini. Dan biasanya masyarakat Indonesia juga menambahkan lontong dan juga ketupat atau ketupat, sehingga saat kita memakan sate Padang ini terasa menjadi lebih kenyang. Sejarah penyebaran bumbu dan rempah ke wilayah. Karena masakan sate Padang memiliki banyak sekali bumbu dan rempah, sehingga saya akan menjelaskan 2 saja yang dominan. Yang pertama, kunyit. Kunyit ini berasal dari Asia Tenggara. Kunyit mengalami penyebaran ke Australia, Afrika, Malaysia, dan juga Indonesia. Setelah mengalami penyebaran ke Indonesia, kunyit biasanya digunakan untuk ramuan kesehatan dan pengobatan. Seiring berjalannya waktu, kunyit menjadi bumbu masakan yang semakin hari semakin berkembang, luas, dan sampai masuklah ke wilayah-wilayah termasuk Sumatera Barat. Karena sifat kunyit yang mengeluarkan warna alami, digunakannya lah kunyit pada bahan masakan sate Padang ini. Selanjutnya adalah ketumbar. Ketumbar berasal dari Eropa Selatan, dan ketumbar ini diperdagangkan sebagai obat-obatan. Dan sampai juga lah ketumbar ini ke Indonesia. Di Indonesia, ketumbar dibudidayakan dan terus berkembang, dan menyebar ke seluruh Indonesia, bahkan sampai ke Sumatera Barat. Di Sumatera Barat ini, ketumbar banyak dijadikan sebagai rempah-rempah makanan, karena ketumbar bisa menggugah selera pada masakan, sehingga sate Padang pun menggunakan rempah-rempah ini pada masakannya.
Untuk karakteristik bumbu dan rempah pada sate Padang, bisa dibilang adalah bumbu yang dilumatkan. Karena bahan-bahan yang digunakan pada sate Padang semuanya dihancurkan pada blender, dan serai pun digeprek. Jadi bisa dibilang semua bumbu adalah bumbu yang dilumatkan. Pewarna makanan pada sate Padang. Perlu kalian ketahui bahwa sate Padang ini memiliki 3 jenis. Yang pertama adalah sate Padang Pariaman. Sate Padang Pariaman memiliki karakteristik dengan bumbu kuahnya yang kental dan berwarna kemerahan. Hal ini dihasilkan dari cabai sebagai bumbu racikan yang dominan. Yang kedua adalah sate Padang Panjang. Sate Padang Panjang ini memiliki karakteristik dengan bumbu kuahnya yang kental dan berwarna kekuningan. Hal ini dihasilkan dari kunyit sebagai bumbu racikan yang dominan. Yang ketiga adalah sate Padang Kota. Sate Padang Kota ini memiliki bumbu yang kental dengan warnanya yang kecoklatan. Hal ini dihasilkan dari perpaduan antara cabai dan kunyit yang seimbang. Pesan dan kesan dari saya untuk kalian adalah makanan khas Indonesia ini kaya akan bumbu dan rempah. Salah satunya adalah sate Padang. Jika kalian ingin melestarikan makanan Indonesia, kalian juga harus melestarikan rempah dan bumbu Indonesia. Ciptakan hal yang spesial untuk meninggikan masakan Indonesia dan tunjukkan pada dunia bahwa kulineri Indonesia mampu berkembang dan bertahan dan bahkan dikenal oleh bangsa lain. Kalau bukan kita, siapa lagi?